Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Kamis, malam ke-18 Sya'ban 1442 Hijriah, 31 Maret 2021. Yang pertama ngaji malam ke-68 kitab Safinatun Najah. Jika ada pertanyaan dilanjutkan dengan tanya jawab. Selanjutnya penutup. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai niatan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah pondok kita, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, ma'unah, ridho, dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Rabu malam Kamis, tanggal 31 Maret tahun 2021, bertepatan pula dengan malam tanggal 19 ya Mas Arya, bulan Sya'ban. 18 Bertepatan dengan malam tanggal 18 bulan Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Kita semua alhamdulillah berada dalam keadaan sehat walafiat, selamat fid dini wad dunya wal akhirah insyaallah. Mudah-mudahan silaturahim kita dalam pengajian-pengajian berikutnya akan terus-menerus menjadi motivasi kita semua untuk thalabul ilmi dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, kita tetap untuk semangat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita insya Allah sekaligus malam khataman dari kitab Safinatun Najah ini. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian tetap semangat untuk juga insya Allah di bulan Ramadan akan juga sama-sama kita membuka pengajian yang insya Allah kitabnya mungkin akan menyusul diinformasikan kemudian. Jamaah pondok kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita mulai pengajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ثم إلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وجميع صحابته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين. ونخص خاصة تامة إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، ثم إلى حضرة الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعاني بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن علوي الحدد، ثم إلى حضرة السيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف والسيد علي بن أبي بكر السقاف، وإلى حضرة السيد جعفر بن حسن بن عبد الكريم البرزنجي، ثم إلى حضرة جميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في جاوة، خصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن Gunung Jati Cirebon، ثم إلى حضرة Syekh Pura Kerawang, Syekh Zatul Kahfi Cirebon, Syekh Somadullah Mbah Kusangkan Cirebon, Maulana Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Syekh Panjalu, Syekh Abdul Makki, wal Habib Husain bin Abi Bakar Al-Idrus Luar Batang, Pangeran Raja Muhammad Pangeran Luwung, Muqayyim, Kiai Muta'ad, Kiai Krian, Kiai Abdul Jamil, Kiai Muktamil, wa Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Bangkalan, Hadrat Syekh Hashim Ash'ari, Kiai Abbas, Kiai Anas, Kiai Ilyas, Kiai Akyas, Kiai Ahmad Zahid, Kiai Ahmad Syatari, Kiai Zubair bin Kiai Dakhlan Sarang, wa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki. ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير وحضرة الشيخ جنيد أنس، حضرة الشيخ عبد الرحيم أحمد الحاج فقيه إمام، وإلى حضرة الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى، وصولهم وفروعهم وحواشهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأعلي درجاتهم في الجنة، وأعد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ونخص خاصة تامة إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الإمام الشيخ العالم الفاضل الشيخ سالم بن سمير الحضرمي، ثم إلى حضرة شارحه الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نواوي الجاوي. اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما وأعلي درجاتهما في الجنة، وأعد علينا من أسرارهما وأنوارهما وعلومهما وبركاتهما وكراماتهما ونفحاتهما في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal alladzi la yuftiru. Alladzi utawi perkara. Alladzi utawi perkara
la yuftiru kang orang batalaken opo alladzi. Alladzi utawi perkara la yuftiru kang orang batalaken opo alladzi. Mimma nyatane saking perkara. Mimma nyatane saking perkara yasilu kang tumeka opo ma. Mimma nyatane saking perkara yasilu kang tumeka opo ma. Tumeka ilal jaufi maring jero weteng. Ilal jaufi maring jero weteng. Alladzi la yuftiru mimma yasilu ilal jaufi. Pasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara atau sesuatu yang meskipun masuk ke dalam perut, ilal jauf, masuk ke dalam perut itu tidak membatalkan puasa. Jadi ada keadaan-keadaan yang meskipun ada benda masuk ke dalam perut itu tidak sampai membatalkan wudhu. Tidak sampai membatalkan puasa. Jadi keadaan yang menyebabkan meski ada benda masuk ke dalam jauf, ke dalam perut kita, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Ada berapa? Iku sab'atun iku anapitu. Alladzi utai perkara la yuftiru kang orang batalaken opo alladzi. Nyatane mimma saking perkara yasilu kang tumeka opo ma ilal jaufi maring jero weteng. Iku sab'atun iku anapitu. Iku sab'atu afrodin. Iku sab'atu afrodin anapitu piro-piro sewiji-wiji atau pitu piro-piro. Iku sab'atu afrodin pitu piro-piro ijen. Piro-piro sewiji-wiji sama. Ada 7 macam. 7 keadaan ataupun 7 kondisi di mana meski benda itu masuk ke dalam perut di siang hari sedang berpuasa, kemudian ada yang masuk ke dalam perut kita, namun tidak membatalkan puasa. Maswiji perkara. Maswiji perkara yasilu kang tumeka opo ma. Maswiji perkara yasilu kang tumeka opo ma. Tumeka ilal jaufi maring jero weteng. Ilal jaufi maring jero weteng. Tumeka maring jero weteng. Binisyanin kelawan sebab lupa. Binisyanin kelawan sebab lupa. Au jahlin atawa orang ngerti. Au jahlin atawa orang ngerti. Au ikrohin atawa dipaksa. Au jahlin atawa orang ngerti. Au ikrohin atawa dipaksa. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Tadi jumlahnya ada 7. Pertama, kedua, dan ketiga adalah benda-benda yang masuk ke dalam perut, entah itu makanan, ataupun minuman, atau benda lain, ya semisal apa namanya, nanti ada sebenarnya debu beterbangan. Sesuatu yang masuk ke dalam perut yang disebabkan karena lupa. Ada orang lagi puasa siang hari lupa. Memang benar-benar lupa makan. Karena hari pertama biasa sarapan pagi,
hari pertama Ramadan, lalu tiba-tiba masuk ke dapur makan. Makan, sudah kenyang, baru ingat bahwa dia sedang puasa. Ya sudah, itu rizki. Ini berdasarkan hadis, man nasiya wa huwa shaim fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa ada orang lupa sementara dia sedang berpuasa, dia makan ataupun minum, ya sudah, falyutimma shaumahu, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Sebab ataupun ya karena dia sedang diberi makan oleh Allah, sedang diberi minum oleh Allah. Sudah rizkinya dia. Kalau memang benar-benar lupa. Rawahu Syaikhan. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Atau memang nggak ngerti. Karena dia orang baru masuk Islam, atau orang Islam tapi memang hidupnya jauh dari para ulama, para kiai, ataupun ustadz, ataupun orang-orang yang mengerti agama, jauh dari itu, sehingga boro-boro sampai ke dia informasi tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Lagi belajar puasa, lalu makan. Nggak ngerti kalau makan itu membatalkan puasa. Ya sudah, tidak batal puasanya. Atau dipaksa. Kita lagi puasa, dipaksa oleh orang, makan kamu. Kalau nggak makan, saya bunuh. Kalau nggak makan, awas, saya bunuh. Misalkan, makan akhirnya, ya sudah, enak. Rizki lagi itu, asalkan ancamannya tidak beneran. Jadi, pertama, kedua, dan ketiga adalah faktor yang menyebabkan ada sesuatu yang masuk ke dalam perut itu, antara tiga hal, yakni karena lupa, karena tidak mengerti, dan karena dipaksa. Wabijaroyani riqin, lan kelawan sebab mengalirnya air ludah. Wabijaroyani riqin, lan kelawan sebab mengalire ludah. Mimma sangking, bima apa mimma itu? Mimma sangking perkara. Mimma sangking perkara baina asnanihi kang tetep ing dalem antarane gigi-giginya si wong. Mimma nyatane sangking perkara baina asnanihi kang tetep ing dalem antarane gigi si wong. Wa qad ajaza hale temen-temen ora mampu sapa wong. Wa qad ajaza hale temen-temen ora mampu sapa wong. Ora mampu an majjihi saking nglepehaken, meludahkan. An majjihi saking nglepehaken mah. Wa qad ajaza hale temen-temen ora mampu sapa wong an majjihi saking mengeluarkan dikeluarkan susah, li'udhrihi karena udhure al-majju, li'udhrihi karena udhure al-majju. Yang keempat, masuknya benda ke dalam perut sebab ikut ketelan bersama dengan ludah. Lah, apa? Benda-benda yang
mungkin nyangkut di sela-sela gigi. Bahasa kita selilit gitu ya. Benda-benda yang menyangkut di sela-sela gigi. Misalkan ada orang malam sahurnya lauk sate. Sahurnya lauk sate, belum sempat gosok gigi, kadung misalkan dia nggak sempat, akhirnya ternyata di sela-sela giginya masih ada nyangkut sisa-sisa daging. Ya, sisa-sisa daging, kemudian ya susah untuk ngambilin nyelilitinnya itu susah. Siang hari pas lagi nelen ludah ikutan gitu ya. Pas lagi nelen ludah sangkutan daging tadi kemudian ikutan ketelan bersamaan dengan ludah kita. Kan boleh kan ludah kita telan lagi puasa, asal si ludah belum keluar dari batas gigi nih ya. Kalau ludah sudah keluar dari batas gigi batal. Tapi kalau masih di dalam kemudian kita telan nggak apa-apa. Lalu pas nelen ludah tiba-tiba selilit daging satenya itu ikutan ke bawah. Ya, benar-benar ikutan ke bawah, bukan sengaja ditelan. Wa bijaroyani rikin bima baina asnani wa qad ajaza an majjihi li'udhrihi. Sementara enggak susah untuk mengeluarkannya. Yang keempat. Yang kelima, wamalan perkara wasola kang tumeka opoma. Wamalan perkara wasola kang tumeka opoma. Tumeka ilal jaufi maring jero weteng. Wamalan perkara wasola kang tumeka opoma. Ilal jaufi maring jero weteng. Wakana lan ana opoma. Wakana lan ana opoma. Iku hubaro torikin. Iku debu jalanan. Iku hubaro torikin iku debu jalanan. Jadi siang hari puasa misalkan kita naik motor mungkin kan barangkali bercakap-cakap dengan yang diboncengnya, terus debu-debu yang berterbangan itu masuk ke dalam mulut sampai masuk ke dalam perut, itu nggak apa-apa. Asal tidak disengaja, ya, tidak ada unsur kesengajaan. Intinya debu jalanan yang ketelan sama kita pada saat kita misalkan naik motor kah atau sedang jalan ataupun sedang aktivitas di luar, debu-debu berterbangan ketelan sama kita lagi puasa, itu nggak batal. Meski najis sekalipun debunya. Yang nomor 5. Yang nomor 6 dan nomor 7. Wamalan perkara wasola kang tumeka opoma. Wamalan perkara wasola kang tumeka opoma ilaihi maring jero weteng, ilaihi maring jauf. Wamalan perkara wasola kang tumeka opoma ilaihi maring jauf, maring jero weteng. Wakana lan ana opoma. Wakana lan ana opoma. Iku ghurbalata daqiqin. Ghurbalah tuh di sini dia debu-debu berterbangan, ghurbalah. Ghurbalata daqiqin, debu-debu berterbangan, debu-debu ataupun terbangannya tepung. Daqiq.
Ya, misalkan kan kalau tepung, kalau misalkan ditaburin taburannya tepung itu ya, berbalah, lah itu misalkan masuk, ada orang misalkan berada, dia lewat di samping penggilingan tepung, lalu ada terbang taburan-taburan tepung yang berterbangan, kemudian ketelan sama kita, itu hurbalata daqiqin. Itu nggak apa-apa. Wakana hurbalata daqiqin, dan itu bahkan taburan-taburan berterbangannya tepung. Itu nomor 6, maka tidak batal puasanya. Catatan tadi bukan disengaja. Catatannya itu masuk, artinya ketelan. Bahasa ketelan dengan menelan itu beda. Ketelan itu ya memang nggak ada unsur kesengajaan. Audzubaban atawa lalat, audzubaban atawa lalat toiron kang sedang terbang, audzubaban atawa lalat toiron kang mabur, lalat yang sedang terbang, lagi nguap, puasa siang-siang, kita lagi nguap, tiba-tiba ada lalat masuk, ketelan, ya sudah, lanjutkan puasanya. Batal? Tidak batal. Au nahwahu atawa seumpamane lalat, au nahwahu atawa seumpamane lalat, seperti nyamuk, ai kabaudatin, kau ba'udin, seperti juga nyamuk. Misalkan lagi siang hari, kita lagi nguap, ada nyamuk masuk, ketelan sama kita, masuk ke dalam perut, tidak batal. Sebab limasyaqqatil ihtiraz, karena susahnya untuk menjaga hal itu. Termasuk juga tidak membatalkan dahak, ya dahak orang lagi penyakit pilek, dahak yang tentu di dalam sini, kemudian telan, itu nggak batal, nggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu utai Gusti Allah. Wallahu utai Gusti Allah. Itu tujuh hal yang tadi sudah dijelaskan. Itu kalau masuk ke dalam perut tidak sampai membatalkan puasa. Jadi 7 hal yang kalau masuk ke dalam perut tidak sampai membatalkan puasa. Pertama, ma yasu'ilal jauf, disebabkan karena lupa atau karena ketidakmengetahuan tentang hukum bahwa makan atau minum itu batal. Yang ketiga itu karena dipaksa. Yang keempat itu sisa-sisa makanan yang ikut tertelan bersama dengan air ludah kita, sisa makanan yang menyangkut di gigi tadi, lalu debu-debu jalanan, kemudian taburan-taburan berterbangannya tepung, lalu yang terakhir adalah lalat atau sebangsanya seperti nyamuk dan sebagainya yang masuk ketelan sama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih mudaneni, maha mengetahui. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lamu zat kang luwih mudaneni, lebih maha mengetahui dari segala apapun, biswabi kelawan kebenaran, biswabi kelawan kebenaran, maha mengetahui akan segala kebenaran. Nas'alu
nyuwun sapa nas'alu nyuwun sapa kita. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Nas'alu nyuwun sapa kita Allah ing Gusti Allah. Sifate Allah Al-Karima kang mulya. Al-Karima kang mulya ataupun Al-Karima kang loman. Al-Karima kang loman. Al-Mu'tiya min ghairi su'alin. Al-Karim itu zat yang maha pemberi yang tanpa diminta, itu Al-Karim. Jadi di sini dijelaskan makna ataupun arti Al-Karim itu zat yang maha pemberi yang tanpa diminta sekalipun. Itu maknanya Al-Karim. Atau alladzi amma ata'uhu lit-ta'i'i wal 'asi likaunihi al-mu'tiya. Likaunihi al-mu'tiya. Atau maknanya adalah Allah yang pemberiannya menyeluruh, baik terhadap orang yang taat maupun terhadap orang yang maksiat. Jadi itu maknanya Al-Karim, ya, dermawan. Al-Karimah kang dermawan. Kami memohon kepada Allah yang maha dermawan. Bijahi nabihi kelawan pangkate nabine Allah. Bijahi nabihi kelawan pangkate nabine Allah. Al-wasimi kang bagus ciptaane. Al-wasimi kang bagus ciptaane. Al-wasimi itu ail hasani khalquh. Il hasani khalquh. Yang bagus dari segi bentuk fisiknya, kemudian warna kulitnya dan lain sebagainya. Yang al-wasim. Kami memohon kepada Allah yang maha dermawan dengan wasilahnya, pangkatnya Nabi Muhammad al-Wasim. Kami memohon kepada Allah ayyukhrijani, ayyukhrija ing yenta ngetokaken sapa Allah. Ayyukhrija ing yenta ngetokaken sapa Allah ni ing isun. Ayyukhrija ing yenta ngetokaken sapa Allah ni ing isun. Allah mematikan saya, kata musannif, tentu kita semua dimatikan, dikeluarkan minat dunia saking dunia. Minat dunia saking dunia. Ini pengarang, yakni Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Beliau berdoa kepada Allah dengan wasilahnya Nabi Muhammad agar Allah mewafatkan beliau dalam keadaan musliman hale wong kang patuh terhadap perintah-perintah Allah. Musliman hale wong kang tunduk. Musliman hale wong kang tunduk. Allah mengeluarkan aku, kata Syekh Salim, dalam keadaan yang patuh terhadap perintah-perintah Allah. Di samping berdoa untuk dirinya, wa walidayya lan wong tua loro isun. Wa walidayya lan wong tua loro isun. Wa ahibbai lan kekasih-kekasih isun. Wa walidayya lan wong tua loro isun. Wa ahibbai lan kekasih-kekasih isun. Wa ahibbai lan kekasih-kekasih isun. Waman lan wong-wong. Waman lan orang-orang, wong-wong. Ilayya maring isun. Ilayya maring isun. Intama nyebangsa sopoma. Intama nyebangsa sopoma. Syekh Salim berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan dirinya, kedua orang tuanya, kekasih-kekasihnya, dan orang-orang yang senasab, ya, bersandar nasabnya kepada beliau. Ya, tentu wa ahibbai, mudah-mudahan kita semua yang tentu mengkaji kitab karangan beliau, pasti ini menjadi kekasihnya. Ini menjadi kekasih-kekasih beliau
Dan itu termasuk dalam doa beliau, doanya Syekh Salim. Wa man ilayya intama wa ayyaghfira lan yenta ngampuni sapa Allah, wa ayyaghfira lan yenta ngampuni sapa Allah li maring isun, wa ayyaghfira lan yenta ngampuni sapa Allah li maring isun, walahum lan maring kabehane maut, walahum lan maring walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama. Dan semoga Allah mengampuni aku, mengampuni kedua orang tuaku, kata Syekh Salim, mengampuni kekasih-kekasihku dan orang-orang yang nasabnya ke aku. Mengampuni apa? Mukhimatin bidammil mim wa sukunil qaf wa kasril ha. Mukhimatin, ngampuni ing piro-piro dosa besar. Mukhimatin ing piro-piro dosa gede. Walamaman mukhimatin ing piro-piro dosa gede. Walamaman lan piro-piro dosa cilik. Semoga Allah mengampuni aku dan mereka semuanya, diampuninya segala dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecilnya. Wasallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim, wasallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah, wasallalan mugi-mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah. Allah memberikan sholawat, memberikan rahmat ta'zimnya ala sayyidina ingatase, mugi tetap ingatase Gusti kita, ala sayyidina mugi tetap ingatase Gusti kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Semoga sholawatnya Allah tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad ibni Abdillahi, putranya Abdullah, ibni Abdul Muttalibi, putranya Abdul Muttalib, ibni Hashim, putranya Hashim, ibni Abdi Manafin, putranya Abdu Manaf. Siapa Muhammad? Yakni Rasulillahi, rupane utusane Gusti Allah. Rasulillahi, rupane utusane Gusti Allah. Diutus ila kaffatil khalqi. Utusannya Allah diutus ila kaffatil khalqi, maring sekabiane makhluk. Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah kepada seluruh makhluk. Jin, malaikat, manusia, bahkan terhadap tumbuh-tumbuhan, bebatuan, binatang. Allah, Rasulullah, Nabi Muhammad diutus kepada itu semua. Siapa Nabi Muhammad? Rasulil malahimi. Rasulil malahimi, yakni utusane peperangan. Rasulil malahimi, utusane piro-piro peperangan. Utusane piro-piro peperangan. Siapa? Habibillahi, rupane kekasihane Allah. Habibillahi, rupane kekasih Allah. Dalam satu hadis dikatakan, wa ana habibullah wala fakhra. Aku adalah kekasihnya Allah dan aku tidak membanggakan diri. Habibillahi, rupane kekasih Allah. Al-Fatihi, kang pembuka para nabi. Al-Fatihi, kang pembukang dadi pembuka para nabi. Al-Fatihi, kang dadi pembuka para nabi atau pembuka segala kebagusan. Al-Fatihi, kang dadi pembuka para nabi dan pembuka segala kebagusan. Al-Khatimi, kang dadi pungkasane para nabi. Al-Khatimi, kang dadi pungkasane para nabi. Al-Khatimi, kang dadi pungkasane para nabi. Nabi Muhammad yang menjadi pembuka para nabi, pembuka setiap pintu-pintu kebaikan. Nabi Muhammad yang menjadi penutup para nabi. Sholawat tadi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi.
wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat-sahabate Kanjeng Nabi, ajma'ina sekabehane. Sholawat tadi mudah-mudahan tercurahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Allah, rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Walhamdu utawi sekabehane puji kang patang perkara. Iku lillahi tetep kagungane Allah, rabbil alamina kang mengerani wong alam kabeh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya kita mengaji kitab Safinatun Najah, kita berharap semoga Allah meridhoi kita semua, meridhoi keluarga kita, memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita semua, memberikan keberkahan kepada kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca tahlil tahmid yang kita tujukan untuk baginda Rasulullah, para keluarganya, para anbiya, sahabat-sahabatnya, para ulama, terutama untuk Syekh Salim bin Sabir Al-Hadrami, untuk Syekh Nawawi Banten, untuk guru saya Maimun Zubair, Kiai Junaidi Anas, Habib Hud, dan semua yang sudah kita tawasuli tadi di awal, dan juga untuk orang-orang tua kita semua, orang-orang kita tua kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tabatiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أغفر وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه وما سبحناه وما حمدناه وما كبرناه. صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واصلة وبركة منك ورحمة منك نازلة. نقدم ذلك فيه إلى حضرة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائه ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآبائه وأمهاته وأزواجه وآله وذريته وجميع صحابته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شريف هداية الله سنن gunung Jati. ثم إلى حضرة ورثة تامة إلى حضرة سفينة النجاة الإمام العالم الشيخ سالم بن سمير الحضرمي والشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المعطي محمد نووي الجاوي. ثم إلى حضرة مشايخ خصوصا حضرة الشيخ ميمون زبير، حضرة الشيخ جنيد أنس، حضرة الشيخ عبد الرحمن، حضرة الشيخ فقيه إمام الحبيب محمد بن عمر بن يحيى. ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
سيئاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم Amin. واجعل الجنة مثواهم ومأواهم وأعلي درجاتهم في الجنة وأعد آمين. علينا أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم وكرماتهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Mohon maaf atas segala kekurangannya semuanya, Mas Ari, Mas Okta, Pak Jajang, dan mohon izin dengan pasti apa Pak? Belum kenal Mas Ari. Pak Purwadi, Pak Purwadi. Ya, Pak Purwadi, mohon maaf. Barangkali selama pengajian kitab Safinatun Najah ada hal-hal yang kurang berkenan atau barangkali penjelasan saya yang mungkin juga ada kekeliruan mungkin. Mohon dimaafkan. Insya Allah kalau memang berkenan kapan-kapan nanti bisa kopi darat ya Mas Okta ya. Amin, amin, amin. Kapan bisa kopi darat. Ya silaturahim. Untuk pengajian Ramadan nanti mungkin sebelum Ramadan ya rest dulu untuk refresh. Di Ramadan kita insya Allah akan mengaji untuk waktu dan kitabnya barangkali Mas Ari ada masukan dari rekan-rekan sekalian, masukannya kitab apa gitu. Kalau memang dari rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, misalkan ada masukan, mangga disampaikan saja lewat Mas Ari. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq lakumit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.